Di Venezuela, Amerika menangkap Presiden Maduro. Di Libya, Gaddafi dieksekusi setelah meninggalkan dolar AS. Di Irak, Saddam Hussein disingkirkan karena cadangan minyaknya. Di Vietnam, Presiden Diem dan saudaranya dieksekusi karena politik yang dikendalikan dari luar negeri. Di Iran, Mohammad Mossadegh digulingkan karena menasionalisasi minyak. Di Guatemala, Presiden Arbenz disingkirkan karena memberlakukan pajak terhadap perkebunan milik Amerika. Di Kongo, Perdana Menteri Lumumba dieksekusi karena menasionalisasi uranium. Di Kuba, Che Guevara ditangkap dan dieksekusi karena kebijakan sosialisnya. Di Afghanistan, Amerika melatih warga lokal untuk melawan Rusia, sampai akhirnya warga lokal itu justru menjadi musuh. Di Chili, Presiden Salvador digulingkan karena menasionalisasi tembaga. Di Ghana, Presiden Kwame diasingkan karena memutus hubungan dengan bank-bank barat. Di Grenada, Jenderal Hudson ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena berpihak pada Rusia. Apakah Amerika masih seorang pahlawan atau hanya penjahat? Realita pertemanan sadis abad ini rela membayar 17 triliun hanya untuk dianggap bestie. Apakah harga yang pantas di tengah masalah negeri sendiri yang banyak belum teratasi? Dan itu hanya harga awal. Kita harus membayar 19% tarif ekspor, sedangkan mereka gratis alias nol. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Kita juga wajib impor energi dari AS senilai 252 triliun. Kita juga wajib membeli pesawat Boeing senilai 227 triliun. Wajib membeli produk pertanian dari AS senilai 73 triliun. Yang akhirnya memaksa kita untuk membeli seekor ayam senilai Rp500.000. Kita juga dilarang untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar digital AS seperti Netflix, Meta, Google, dan lain-lain. Produk mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu dilengkapi sertifikasi halal. Sungguh harga pertemanan yang sangat mahal. Buat apa terlihat mampu di panggung dunia, padahal masih banyak guru yang hidup menderita? Buat apa memperbolehkan mereka memasukkan produk mereka ke negeri sendiri tanpa logo halal, sedangkan warga sendiri diwajibkan untuk mengurus label halal? Buat apa membebaskan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan kaya, sedangkan rakyat sendiri banyak demo karena pajak bumi dan bangunannya dinaikkan? Buat apa membeli tambahan pesawat dari luar negeri jika rakyat sendiri tidak mampu naik pesawat karena harga tiket domestik yang melambung tinggi dan tidak tergapai? Buat apa keluar uang 17 triliun ketika rakyat sendiri yang diterpa bencana masih menggigil kedinginan di pengungsian? Buat apa mendapat tepuk tangan meriah di panggung dunia ketika rakyat sendiri masih jauh dari kata sejahtera? Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan, BPJS dinonaktifkan mendadak, tanpa pemberitahuan yang jelas, tanpa solusi, tanpa empati. Akibatnya apa? Ratusan bahkan ribuan pasien ditolak rumah sakit. Puluhan pasien gagal ginjal tidak bisa cuci darah. Bagaimana mungkin negara yang katanya hadir untuk rakyat justru menghilang saat rakyatnya paling butuh pertolongan? Dan yang paling menyayat hati, puluhan pasien gagal ginjal tidak bisa cuci darah. Bapak dan Ibu tahu apa artinya tidak bisa cuci darah satu kali saja? Itu racun menumpuk dalam tubuh. Itu nyawa yang pelan-pelan dimatikan oleh sistem. Ini bukan salah pasien. Mereka taat bayar. Mereka ikut aturan. Tapi ketika mereka datang ke rumah sakit, yang mereka dapat hanya satu kalimat: BPJS Anda tidak aktif. Di ruangan ber-AC ini, kita bicara anggaran triliunan. Di luar sana, rakyat cuma butuh satu hal: akses berobat agar tidak mati sia-sia. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari sensasi. Saya berdiri di sini untuk menuntut tanggung jawab. Ketika BPJS mati, harapan rakyat ikut sekarat. Jika negara tidak bisa menjamin kesehatan rakyatnya, maka untuk apa kami membayar pajak? Untuk apa ada jaminan sosial? Tolong jawab ini dengan hati, bukan hanya dengan regulasi. Karena rakyat tidak sedang meminta belas kasihan, rakyat sedang menagih haknya. Terima kasih. Capek banget ya hidup. Sedih sendiri, nangis sendiri.
bangkit sendiri, berjuang sendiri. Makin kesini gue makin paham nih, sebenarnya gue siapa sih? Caca Handika. Iya, makin dewasa kita jadi makin paham kalau nggak ada yang bisa kita andelin selain diri sendiri. Lah iya, kita mau orang yang apa-apa sendiri dilarang capek. Meskipun sebenarnya otak rasanya udah gubet banget, melintir. Kita tawa baik, pura-pura seneng di depan orang, belum tentu kita lagi bahagia. Kita nangis baik ngeluh, kapan orang-orang cuma bisa nyukurin kita doang, nawain. Makanya kadang kita tawa sendiri, nangis sendiri, guntang sendiri. Emang mengapa itu? Udah gila kali, cuma belum keliling doang. Gila.